Badan yang kami hormati, menindaklanjuti surat Badan Anggaran kepada Komisi 5 DPR RI tanggal 11 September 2025 nomor B garing 13703 garing AG titik 05.02 garing 09 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN tahun 2026, maka alokasi anggaran mitra kerja Komisi 5 DPR RI setelah dilakukan penyesuaian di Badan Anggaran adalah sebagai berikut. Coba tayangkan tabel. Ya. Kementerian Pekerjaan Umum APBN tahun 2026 sebesar 118,5 triliun. Kemudian Kementerian Perhubungan 28,4 triliun, Kementerian PKP 10,8 triliun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 2,5 triliun, Kementerian Transmigrasi 1,9 triliun, BMKG 2,6 triliun, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas 1,5 triliun. Dari hasil penyesuaian badan anggaran tersebut, hanya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang mendapatkan tambahan sebesar 144 miliar. Sehingga pagu anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang semula sebesar 1,4 triliun menjadi 1,5 triliun. Oleh karena itu kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar dapat menjelaskan nanti secara singkat ya pemanfaatan atau pengalokasian tambahan anggaran ini untuk kami persilahkan dulu Pak, karena yang lain tidak dapat tambahan jadi tidak perlu memaparkan, kita hanya akan menyepakati aja nanti ya. Saya persilahkan Pak Kepala Basarnas, tambahan sebesar 144 miliar ini digunakan untuk apa saja? Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Kepala Basarnas untuk menyampaikan kepada forum yang terhormat ini. Tolong teknisi itu make. Hidup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, karena ini langsung Pak, ditukar dulu ini. Itu. Kapan diresapel kan nanti kita pula yang salah di sini. Ini live Pak, soalnya di depan Bapak itu ada namanya ya. Saya persilahkan Pak Kepala Basarnas. Siap, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Lazarus Esos MSI selaku pimpinan rapat. Yang kami hormati para wakil ketua, para anggota Komisi 5 DPR RI, yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Badan SAR Nasional untuk menyampaikan penjelasan mengenai penyesuaian RKAKL Basarnas tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dalam rapat dengar pendapat pada sore hari ini. Sesuai surat bersama Pagu Anggaran nomor S505 MK03 2025 dan surat B621 D9 PP 0403 07 2025 tanggal 24 Juli 2025, Badan SAR Nasional mendapat pagu anggaran sebesar 1,4 triliun yang terdiri dari anggaran operasional sebesar 826,73 miliar dan anggaran non-operasional sebesar 528,93 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk tambahan anggaran sebesar 397,9 miliar yang digunakan untuk belanja operasional komponen 002 sebesar 94,62 miliar, belanja pemeliharaan sarana-prasarana sistem komunikasi dan teknologi informasi sebesar 203,27 miliar, pelaksanaan operasi SAR sebesar 50,32 miliar, belanja non-operasional program teknis di luar operasi SAR 31,41 miliar, belanja non-operasional program dukungan manajemen sebesar 18,25 miliar. Pada tahun 2026, pagu kebutuhan Basarnas sebesar 2,27 triliun. Selanjutnya, Basarnas mendapat pagu indikatif sebesar 1,01 triliun. Dan mendapat tambahan anggaran sebesar 397,9 miliar. Sehingga pagu anggaran Basarnas menjadi 1,4 triliun dengan rincian program meliputi program teknis sebesar 564,68 miliar, program dukungan manajemen sebesar 844,99 miliar, belanja pegawai sebesar 578,35 miliar, belanja barang sebesar 831,32 miliar. Anggaran tersebut masih di bawah kebutuhan minimal Basarnas, masih terdapat backlog sebesar 862,7 miliar. Slide berikut merupakan detail dari penjelasan kami sebelumnya, yaitu uraian detail pagu indikatif, tambahan anggaran dan pagu anggaran per kegiatan dan perbelanja secara rinci. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga rincian pagu anggaran Basarnas tahun 2026 perbelanja secara rinci seperti yang baik, juga. Pak Kepala Basarnas, saya pikir cukup. Tadi kita hanya untuk yang tambahan, ya. Siap. Cukup sampai di situ. Terima kasih Pak Kepala Basarnas. Yang terhormat ini Pak Kepala Basarnas, kami sekali lagi mengingatkan untuk kan sekarang Bapak masih ada backlog 800 ya. Siap. Ya, 800, kami mohon nanti Pak, seperti yang sudah kita bahas di waktu yang lalu, walaupun backlognya 800, kan ini ada tambahan nih Bapak, ini 144 miliar. 144 miliar ini kami kemarin dalam rapat waktu kita pembahasan pemanfaatan anggaran di RKAKL-nya Basarnas mengutamakan yang pertama adalah melakukan perawatan seluruh sarana-prasarana yang ada. Supaya sarana-prasarana Basarnas ini sedapat mungkin bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, untuk pembinaan potensi SAR. Ini dua halnya aja pesan kami Pak, karena sarana-prasarana tanpa potensi SAR yang bisa memanfaatkan seluruh sarana-prasarana ini juga nanti tentu tidak akan berguna dengan baik. Demikian juga potensi SAR Bapak besar, peralatan pada rusak semua, ini juga masalah. Oleh karenanya fokusnya menurut kami, kemarin kita sudah sepakati diarahkan pada dua hal.
Pertama adalah penguatan personil, ya, personil potensi SAR. Yang kedua adalah terkait dengan perawatan sarana prasarana. Untuk pengadaan nanti dulu Pak, ya. Bapak maksimalkan dulu sarana prasarana yang ada, kecuali yang betul-betul dipandang perlu, ya, untuk kondisi kekinian. Itu kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Kepala Basarnas untuk melakukan akselerasi sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada. Baik, terima kasih. Kepala Basarnas Marskal Madia TNI Muhammad Syafii ya sudah menyampaikan penjelasan terkait dengan tambahan anggaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh kementerian yang lain ya kita sudah bahas dengan masing-masing eselon 1 Pak ya. Sudah kita sepakati. Tadi Pak Ara minta bicara. Ya. Izin Pak, mohon maaf, saya baru dihubungin, diminta ke istana sekarang. Baik, mungkin saya minta 5 menit saja Pak Menteri ya. Ini sudah hampir selesai kita. Ini kita kan tidak lagi membahas satu persatu Pak ya. Nanti tidak mungkin kita menyepakati Pak Menteri tidak ada. Jadi tolong sampaikan juga kepada istana sebentar saja, paling 5-10 menit untuk kita sepakati secara bersama. Atau kalau tidak nanti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tinggal sendirian. Terus kami waktunya cuma tinggal hari ini Pak. Ini nanti masalah dari sisi akuntabilitas keuangan negara terkait dengan persetujuan dari DPR Pak. Bukan dari kaminya tapi Badan Anggaran Pak menunggu. Jadi saya rasa minta tolong tunggu 10 menit. Bapak Ibu sekalian, seluruh kementerian sudah kita bahas ya. Kementerian Perhubungan, Pak Menteri mohon izin Pak ya. Usulan, saran dan pendapat teman-teman itu memang kita memahami Pak, anggaran di Kementerian Perhubungan ini Bapak juga soal, Bapak masih kekurangan 9,2 triliun. Tentu kami berharap nanti ya pemerintah paling tidak pelayanan minimal kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang, bahkan kami berharap supaya 9,2 triliun ini bisa terpenuhi nanti dalam masa perubahan anggaran. Usulan teman-teman sebetulnya sederhana Pak. Ada jalan nasional banyak di seluruh Indonesia ini. Kemudian PU ini kan hanya membangun jalannya Pak. Sarana prasarana keselamatan itu PU tidak bikin Pak. Bahkan sekarang Kementerian PU sudah membantu membuat marka Pak. Itu saya jalan-jalan nasional sekarang oleh PU itu kan dicat warna kuning Pak markanya. Itu ciri-ciri khas itu. Nah sudah dibantu Pak markanya oleh Kementerian PU. Tetapi seperti gadril, kemudian paku bumi, kemudian lampu penerangan jalan, kemudian penanda-penanda tikungan dan seterusnya itu kan menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Masifnya pembangunan jalan 10 tahun terakhir yang lalu selama pimpinan Pak Jokowi ya, dan masih banyak jalan nasional yang minim fasilitas keselamatan jalan. Contoh, jalan lintas selatan Pulau Jawa Pak. Itu tidak termanfaatkan dengan baik karena memang fasilitas keselamatannya minim sekali Pak. Maka orang lebaran itu masih banyak lewat utara, pantai utara, tidak mau geser ke selatan Pak. Jalannya cenderung agak ekstrim, tanjakan tikungannya, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Ini contoh, maka usul dari komisi kemarin, komisi 5 minta sederhana saja Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi. Kami mohon nanti Pak dari Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana aja dulu Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru dan seterusnya sudahlah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak itu tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan kalau melihat kecuali kalau pemerintah memang punya pemikiran untuk menambah anggaran lebih besar. Tapi hal yang minim menyangkut keselamatan. Kita sebentar lagi kita ada bicara Nataru Pak. Natal dan Tahun Baru, itu pasti kita bicara soal keselamatan lalu lintas. Ya, kita tidak bisa minta sama kepolisian, Pak. Karena ini kewenangannya di Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya fokus, saya minta nanti disisir kembali Pak Menteri, untuk, kan ada Pak Wamen di sini, dari kepolisian ya, Pak Wamen ya. Saya minta tolong Pak, ini banyak keluhan juga Pak dari teman-teman Korlantas ke kita. Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk Pak, ini bukan kewenangan kami. Lantas bilang begitu, ini kewenangannya dari perhubungan.
Tuh loh, ini nyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Ya, jadi saya rasa fokusnya ke sana. Kalau dari kementerian lain semua sudah oke, di tempat Pak Ara, Bapak Ibu sekalian, nanti beliau akan sampaikan kepada kita di waktu yang akan datang, ya, terkait dengan BSPS. Tadi sudah kita sampaikan juga dan sudah disepakati, nanti mungkin akan ada komunikasi lagi dengan Pak Ara. Pak Ara ini seberapa yang kita boleh mengalokasikan BSPS ini sesuai dengan kriteria, sesuai dengan readiness kriteria yang memang ditentukan oleh pemerintah terkait dengan akuntabilitas keuangan negara. Jadi kita tetap kedepankan itu Pak Menteri, soal akuntabilitas keuangan negara itu. Tapi kami, Komisi 5 ini punya konstituen yang sama juga sebetulnya semua ditempatkan di daerah. Kriteria sudah ditentukan oleh kementerian, mengacu kepada hasil audit BPK, petunjuk dari BPKP, dari penegak hukum dan seterusnya. Ya, termasuk juga dari BPS, Badan Pusat Statistik. Monggo saja kita masih nunggu teman-teman ya, kalau untuk yang pengalokasian BSPS ini. Pak Ara masih perlu konsultasi lebih lanjut ya, tadi sudah disampaikan kepada kita. Kalau yang lain-lain semua sudah kita bahas kemarin ya. Selanjutnya saya ingin nanya kepada seluruh fraksi yang ada. Ya, apakah yang pertama PDI Perjuangan ya, juru bicaranya Pak Vino ada? Baik Mas Vino, silahkan sampaikan persetujuannya terkait dengan APBN tahun 2026. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan beserta Bapak Ibu anggota Komisi 5 dan juga mitra kerja kami, Bapak Menteri, serta seluruh jajaran. Pada prinsipnya kami dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan RKKL anggaran dari setiap mitra kerja dengan catatan bahwasannya aspirasi, masukan, serta saran dari kami semua dapat diatensi dan terima dengan baik dan semoga pembangunan yang kita rencanakan ini berjalan lancar dan semestinya. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, PDI Perjuangan, terima ya, saya ketok nih. Setuju. Baik, setuju. Udah. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Pak Hamka, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang hormati, Bapak-Bapak Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan, Menteri Transmigrasi, dan Menteri Pedesaan, serta Ibu Badan BMKG dan Basarnas, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Memang hari ini adalah hari terakhir, harus kita setujui semua unsur-unsur atau pos-pos anggaran yang kita sepakati. Sebagaimana aturan main yang ada, bahwa anggaran itu adalah kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Hari ini kita putuskan, oleh karena itu Partai Golkar, fraksi Partai Golkar setuju, dan kami juga sudah membahas secara detail dengan para eselon 1 dan sekjen. Kecuali kalau ada perubahan dari Menteri Perumahan, saya belum tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sekali lagi, fraksi Partai Golkar setuju ya? Setuju. Baik, tepuk tangan untuk Golkar. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra. Kapoksinya saya persilakan. Pak Srianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kerja semuanya, nggak perlu saya sebutkan satu persatu, pimpinan dan teman-teman semuanya. Yang pertama, Partai Gerindra menyetujui terkait dengan RKL 2026 ini dengan catatan yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, saya kira terutama Kementerian Perhubungan, sehingga nanti segera dikomunikasikan. Kemudian kami kalau dari PKP sudah jelas tadi, tinggal nunggu konsultasi. Saya menambahi catatan saja untuk Menteri Desa, karena dulu saya semacam jadikan dalam kutip LO teman-teman kaitannya dengan pendamping desa. Nanti mohon hal-hal semacam ini segera dikelirkan juga dengan teman-teman. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju.
Setuju? Oh, kok setujunya agak terlambat Bapak bikin. Bisa diganti jadi kapoksi loh Pak. Baik, Gerindra setuju ya? Baik. Kemudian fraksi Partai Kebangkitan, fraksi Partai Nasdem. Pak Fadoli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan Komisi 5 yang saya hormati dan semua anggota yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Menteri PU, kemudian Pak PKP, Pak Menteri Transmigrasi, Kementerian Desa, Pak Basarnas, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan dan Ibu Kepala Badan. Setelah kita mengikuti dan apa juga sudah disampaikan oleh pimpinan tadi, karena ini adalah merupakan satu waktu yang terakhir, jadi pada prinsipnya fraksi Partai Nasdem menyetujui apa yang sudah menjadi rencana anggaran yang sudah ditetapkan tadi. Tentu ada beberapa hal yang tadi terkait dengan PKP, jadi saya mengikuti arahnya, tapi yang lainnya kami setuju. Apabila PKP juga setuju, kita juga menyatakan setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi setuju apa nggak setuju nih? Setuju ya? Baik, saya ketok ya. Catatan jangan terlalu banyak, Pak. Baik. Sekarang fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya persilahkan juru bicaranya, Pak Miko. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5, yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 5, yang saya hormati seluruh mitra Komisi 5. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui seluruh rancangan anggaran tahun 2026. Tapi kami mempunyai catatan. Yang pertama, Pak, kami mohon, kami harapkan seluruh mitra jangan menahan fiskal, Pak ya. Jadi fiskal anggaran yang sudah ada digunakan sebaik-baiknya di awal tahun. Ini adalah salah satu untuk percepatan ekonomi. Yang kedua, kami juga menginginkan untuk kementerian khususnya PU, Perhubungan, dan PKP yang punya yang bukan sumber anggarannya dari APBN, yang bisa menggerakkan ekonomi seperti PU jalan tol, perhubungan pelabuhan yang sumbernya dari sumber-sumber lain, itu bisa dioptimalkan untuk lebih mengoptimalkan lagi supaya pertumbuhan ekonomi bisa tepat dan tinggi sesuai dengan target pemerintah. Sekali lagi, Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui rencana anggaran tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menyetujui Pak ya. Saya ketok. Kemudian fraksi Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, saya persilakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh anggota Komisi 5 yang saya muliakan, Bapak Menteri, Kepala Badan dan seluruh jajaran berhadir. Pak Ketua, saya mau baca pantun satu. Silakan Pak, dua juga boleh Pak. Badanku kurus bukan karena tak makan. Siang malam pikirkan rakyat. Bapak Lazarus yang saya muliakan, sangat setia memimpin rapat. Waduh. Jadi Bapak Menteri beserta seluruh jajaran dan Kepala Basarnas yang Kepala BMKG yang berhadir, sebenarnya badan kami ini sudah kurus semua nih Pak, dan semua aspirasi rakyat yang sudah kami sampaikan mohon Bapak Ibu diperhatikan. Saya mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pada forum yang berbahagia ini menerima dan menyetujui pembahasan anggaran Komisi 5 bersama dengan mitra kerja. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan semuanya. Mohon maaf nanti Wakil Ketua yang lain pantunnya saya cicir di kesempatan yang lain. Pak Wana.
hari ini buat Pak Lasarus saja dulu. Ya. Makasih kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena Pak Menteri ini buru-buru, Pak ada Menteri PKP ini mau dipanggil Presiden, mungkin saya tanya saja dulu, fraksi PAN menyetujui? Udahlah, nggak usah narasi-narasi lagi dulu. Menyetujui Pak, karena nggak mungkin kita menyetujui nanti beliau nggak ada. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menerima dan menyetujui. Baik. Satu pantun Pak. Ya, silakan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya ketok. PKS PAN. Terakhir Demokrat. Setuju? Setuju. Setuju ya? Baik, saya ketok. Baik. Saya tanya kepada kita semua, setuju ya? Baik, selesailah pembahasan APBN tahun 2026 untuk mitra kerja Komisi 5 dan sudah mendapat persetujuan dari seluruh pimpinan, anggota, dan seluruh unsur fraksi yang ada di Komisi 5 DPR ini. Maka dengan demikian, selesailah rapat kita. Sekarang kita tampilkan kesimpulan rapat. Pak Menteri PKP kami persilahkan kalau ingin meninggal sudah diminta untuk meninggalkan tempat karena dipanggil Presiden. Ya, saya persilakan. Baik, tolong kesimpulan rapat tampilkan, karena ada angka-angka ini yang harus dicermati kembali. Ini akan kita kirim, dokumen ini nanti kita kirim ke pimpinan DPR, selanjutnya ke Kementerian Keuangan. Diperhatikan Pak, karena ini terutama nanti yang terkait dengan direktorat masing-masing eselon 1 ya. Pergeseran antara eselon 1 atau perbedaan angka di eselon 1 itu harus dibawa kembali ke Komisi 5 untuk mendapat persetujuan. Maka tolong dicermati draft kesimpulan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan seluruh mitra kerja Komisi 5 DPR RI, Senin 15 September 2025. Komisi 5 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sesuai dengan keputusan dari seluruh rangkaian rapat-rapat pembahasan anggaran APBN tahun 2026 di Komisi 5 DPR RI dan surat Badan Anggaran nomor B garing 13703 garing AG.05.02 garing 09 garing 2025 tanggal 11 September 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU atau Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sebagai berikut. Saya tayangkan saja, minta tolong nanti dari masing-masing. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dilihat angka-angkanya Pak, Bu, saya tidak perlu bacakan lagi. Dicermati nanti sampai di yang terakhir saya akan tanya apakah ada perbedaan atau ada yang perlu disesuaikan. Ini pagu indikatifnya 118 triliun 500 miliar ya. Ya, lanjut terus, masing-masing Direktorat Jenderal. Ini penayangan ini bagian dari kesimpulan rapat Pak, karena ini tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang kita ambil hari ini. Baik, sampai terakhir di poin J itu sumber daya manusia, kemudian J, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, terus naik. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum masih. Ini Kementerian Perhubungan sudah. Kementerian Pekerjaan Umum, tadi angka-angka ada yang berbeda, sudah cocok semua Bu ya. Saya ketok ya. Baik, sekarang Kementerian Perhubungan. Ya, pagu indikatifnya adalah 28 triliun 489 miliar 404.712.000 rupiah. Per Direktorat Jenderalnya tolong disesuaikan. Silakan.
Masing-masing Direktorat Jenderal cermati. Ya, cocok ya. Baik, saya ketok ya, Pak. Selanjut, silakan. Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pak Sekjen. Ini sekjennya dari Kementerian Keuangan ini, harusnya di luar kepala ini. Ya, pagunya 10.895.507.244.000 rupiah. Per Direktorat Jenderalnya tolong dicermati. Ya, sampai di Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Angkanya cocok semua, Pak Sekjen, cocok ya, saya ketok ya. Baik, lanjut. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pagunya 2.4.226.052.052 rupiah. Dicermati masing-masing eselon satunya. Cocok ya, sampai di pengembangan badan sumber daya manusia cocok, saya ketok. Lanjut, Kementerian Transmigrasi. Pagunya 1.902.040.784.000 rupiah. Per Direktorat Jenderalnya tolong dicermati dari Kementerian Transmigrasi. Cocok ya, makasih, saya ketok Pak. Baik. Lanjut ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan pagu indikatif APBN tahun 2026 sebesar 2.675.438.903.000 rupiah. Lanjut. Per eselon satunya, tolong dicermati. Ibu, cocok ya, baik, saya ketok Bu ya. Kemudian yang terakhir Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dengan pagu indikatif sebesar 1.553.675.969.000 rupiah. Sesuai Pak, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Baik, saya ketok ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Demikian angka-angkanya sudah semua disetujui. Poin kedua. Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi 5 DPR RI sepakat dengan seluruh mitra kerja Komisi 5 DPR RI untuk wajib menyerahkan kepada Komisi 5 terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan Satuan 3 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun 2026 ditetapkan di paripurna DPR RI. Ini bunyi dari Undang-Undang tentang MD3, MPR, DPR, DPD dan DPRD terkait dengan pembahasan anggaran. Kami tunggu 30 hari, kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya kami bisa melihat hasil pembahasan selama kita membahas APBN tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian selesailah rangkaian rapat kita dalam rangka persetujuan anggaran. Interupsi Ketua. Pak Boys. Izin Ketua. Ya, silakan. Terima kasih Ketua, Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati, seluruh mitra kerja Komisi 5 yang saya hormati. Ini harus saya sampaikan Ketua, walaupun ini hari terakhir berkaitan masalah anggaran untuk 2026 dengan mitra kita, khusus ke Menteri PU ini Pak. Beberapa hari ini Pak sangat viral di Kalimantan Barat, di Kabupaten Mempawah, berkaitan dengan masalah transportasi untuk anak-anak sekolah yang ada di Sungai Segedong. Ini viral sekali Pak, di Sungai Segedong, di Desa Itik Besar dan Itik Dalam. Itu di mana aktivitas anak sekolah di sana itu bergelantungan tali Pak. Bergelantungan tali sehingga
Ada yang bisa sekolah kalau mereka berhasil sampai ke seberang, ada yang tidak bisa karena mereka gagal dalam bergelantungan itu. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mohon agar berkaitan dengan masalah jembatan gantung, itu lebarnya sekitar 50 meter saja, Pak. Tidak usah menunggu anggaran 2026 barangkali dengan keadaan yang sudah parah ini bisa dibangun di 2025. Dan ini sangat viral, Pak, di sosmed, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, semoga menjadi perhatian. Sekali lagi saya ulangi, di desa, Pak, di Kecamatan Segedung, Desa Peniti Dalam dan Peniti Besar, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita sisakan tenaga kita untuk rapat berikutnya ya. Masih banyak agenda yang akan kita bahas ya. Tentu para menteri ya dan kepala badan mitra kerja Komisi 5 yang kami hormati, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kepala Basarnas dan Kepala BMKG. Tentu ini bukanlah akhir dari seluruh rangkaian dalam rangka kemitraan kita sebagai mitra kerja dalam pembangunan di Republik ini, ya, di mana kami dari Komisi 5 sudah mendapat tugas untuk mengawal atau menjadi mitra sebagaimana kementerian lembaga tadi yang sudah saya sampaikan. Tentu kami berharap seluruh rangkaian rapat panjang ini nanti tergambarkan, Pak, di Satuan 3 yang kami tunggu nanti 30 hari setelah ditetapkan di paripurna. Hari-hari belakangan ini Pak, kami DPR ini mendapat sorotan tajam terkait soal DPR ini disebut tidak aspiratif. Kita membahas APBN tahun 2026 ini Pak, dari bulan, seingat saya dari bulan Juli yang lalu. Bahkan dari Mei Pak pendahuluannya. Mei, Juni, Juli, sampai sekarang sudah bulan September Pak. Panjang kita membahas ini. Ada hasil kunjungan kerja masing-masing anggota ke dapil masing-masing. Ada kunjungan spesifik yang dilakukan oleh mitra kerja untuk Komisi 5 dalam rangka pengawasan. Ada kunjungan kerja komisi yang kami kunjungi ke daerah di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga surat masuk ke Komisi 5 dari berbagai wilayah ya di seluruh Indonesia. Dari bupati, wali kota, kemudian dari gubernur, dan bahkan dari sesama kami anggota DPR yang memang tidak punya perwakilan di Komisi 5 DPR RI. Semua sudah kita kumpulkan, Pak. Ya tentu kami memaklumi tidaklah semua bisa diakomodir. Tetapi paling tidak kami bisa mencatat mana usulan yang pernah kami sampaikan dan seberapa yang diakomodir oleh pemerintah. Seperti yang tadi Pak Hamka sampaikan, mitra kerja Komisi 5 adalah mitra kerja Bapak Menteri dan Ibu Kepala Lembaga, karena ada Ibu di sini. Ya. Dan kita tentu dalam konteks undang-undang yang saya baca, menurut Undang-Undang Dasar itu, bahwa APBN itu diputuskan bersama DPR dengan pemerintah, dengan Presiden. Ya, dalam hal ini melalui para menteri-menteri yang sekarang kita sepakati. Seperti yang saya pernah sampaikan Pak di forum yang terhormat ini, dalam konteks pembahasan APBN ini, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu menurut konstitusi. Kami parlemen itu kan dari parle, Pak. Parle itu bicara. Kami hanya bicara di sini. Menyampaikan, menyuarakan seluruh keluhan, keinginan, dan seperti yang tadi Pak Boy sampaikan di Sungai Itik, masyarakat sekolah hanya melewat seutas tali. Ada jembatan, tidak ada, masyarakat harus nyebrang pakai perahu, menantang ombak, kadang-kadang juga alur sungai yang deras, dan seterusnya. Ada masih banyak kami menerima video di sini masyarakat memikul jenazah melewati jalan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Saya baru dapat video dari
dapil saya kemarin kalau soal ini. Ada banyak keluhan, aspirasi, keinginan, kemauan, keterbatasan daerah-daerah disampaikan ke Komisi 5 DPR RI. Tapi lembaga DPR ini bukan lembaga eksekusi, Pak. Kami hanya parley, bicara, menyampaikan aspirasi. Eksekusinya itu ada di eksekutif, di pemerintah. Di sanalah yang memutuskan lokus kegiatannya di mana. Di mana yang harus dibangun, lokasi jalannya di mana, pelabuhan mana, bandaranya di mana, dan seterusnya. Nilainya berapa, itu semua juga pemerintah yang menentukan. Setelah dilakukan studi sesuai dengan readiness kriteria. Ada FS, feasibility study, untuk membuat perencanaan sampai kepada DID, detail engineeringnya, untuk kegiatan dan seterusnya. Ya, semua kita sudah bicarakan di sini. Maka saya sampaikan, Pak, saya pernah bilang, menurut saya, yang saya rasakan, kami sudah menyampaikan semua temuan, usulan, saran, pendapat dari seluruh kepala daerah yang pernah kami kunjungi, seluruh kepala daerah yang sudah menyurati komisi ini dalam konteks infrastruktur, karena seperti yang kita ketahui, tahun ini 2026, DAK infrastruktur itu hampir 50% dipangkas. Tentu ini juga menimbulkan persoalan tersendiri di daerah, karena keterbatasan fiskal di daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Tentu harapannya ada pada kita sekarang. Kepada Menteri Pekerjaan Umum, kami berharap, Pak, untuk APBN 2026, ya, kami masih tetap berharap, Pak, ada tambahan untuk impres jalan daerah dalam rangka kita menutup bolong DAK infrastruktur yang dikurangi untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Presiden punya program ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak mungkin tercapai kalau konektivitas tidak terbangun dengan baik, kalau irigasi tidak tertangani dengan baik. Bendungan sudah banyak kita bangun, Pak, tapi primer, sekunder, tersiernya kita belum bangun. Ini seperti apa kita menyikapi. Demikian juga Kementerian Perhubungan. Syarat minimal itu harus terpenuhi, Pak. PSO, Public Service Obligation, itu ada di kereta api. Kemudian ada namanya dana untuk subsidi angkutan, baik darat, laut maupun udara. Ini hal-hal yang wajib menurut saya dalam rangka menjaga ketahanan di masyarakat, ya, dan lain-lain, termasuk di BMKG, peralatan, Bu, ya, tetap menjadi hal yang utama untuk dilakukan perawatan. Demikian juga Kementerian Desa dengan transmigrasi ini, dua hal besar yang harus segera diselesaikan adalah mengeluarkan desa-desa yang dalam kawasan, Pak. Desa di dalam Kementerian Desa PDT maupun di Kementerian Transmigrasi sudah ada sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan atau kawasan taman nasional kah, hutan lindung kah, atau kawasan apapun yang membuat masyarakat setempat seperti tidak bertuan di rumahnya sendiri. Padahal di sana pernah ada sertifikat, Pak. Tiba-tiba sertifikat itu tidak berlaku karena itu berada dalam kawasan. Ini kami minta program utamanya, Pak Menteri, supaya untuk Menteri Desa dan Menteri Transmigrasi ini sangat prinsip, Pak, soal ini. Bagaimana mereka mau minjam ke bank misalnya, menjaminkan sertifikatnya dan seterusnya. Bagaimana keberlanjutan mereka tinggal di kawasan itu, kalau kawasan tersebut bukanlah hak mereka menurut aturan negara kita, karena dalam kawasan sertifikatnya tidak diakui dan tidak boleh membuat sertifikat tanah yang baru karena berada dalam kawasan. Saya rasa itu barangkali sebagai penguatan saja. Sebelum kami menerima, toh kami sudah menyerahkan sepenuhnya usulan, saran, pendapat sudah berada di pemerintah. Udah ranahnya pemerintah menentukan di mana fokus pembangunan, lokusnya di mana, kemudian berapa nilai seluruh kegiatan, kami tidak ikut campur sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita taat asas, Pak. Kita serahkan itu sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengelaborasinya.
Yang jelas kami ingin negaskan, kami DPR RI Komisi 5 sudah menyampaikan seluruh aspirasi, keinginan, saran pendapat dari seluruh kepala daerah, seluruh anggota Komisi 5, bahkan seluruh anggota DPR yang menyampaikan usulan, pendapat, dan kondisi infrastruktur dari masing-masing wilayah yang disampaikan ke komisi ini, semua kita sudah serahkan kepada pemerintah. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali rapat ini berlangsung. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum nyampaikan aspirasi sedikit. Ya silakan Pak. Terima kasih. Isa Meki, saya percaya. Pak Ketua dan Wakil-Wakil Ketua yang saya hormati, serta anggota, juga para Menteri, Mitra Komisi 5. Saya menyampaikan sedikit, kemarin saya dari Dapil, di mana pembangunan jalan Betung, Palembang-Betung, yang lagi ditangani sekarang 55 km, tingkat kerusakannya 14 km. Nah, ini rusaknya parah karena odol, karena padatnya lalu lintas, sehingga badan jalan dan bahu jalan pun rusak karena padat luar biasa. Nah, 14 km ini cuma dianggarkan 2,5 miliar. Sedangkan perhitungan dari balai saya tanya, itu 238 miliar. Nah, jadi tolong ini menjadi perhatian. Baik. Karena sudah menjadi isu dari mahasiswa maupun dari masyarakat Sumatera Selatan, masalah kepadatan ini. Dan kedua, masalah WIM, timbangan digital. Kemarin saya langsung ke sana, di daerah Banyumas itu juga, di ruas Palembang Betung, itu tidak berfungsi, tidak maksimal. 24 jam, cuma 1 jam sehari semalam ditunggu. Jadi alasannya, ya karena tidak ada pendampingan dari TNI maupun Polri. Jadi semua kendaraan-kendaraan overload itu bebas dan tidak ada yang masuk ke timbangan. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, ini masa sudah kita lewati ya. Kita sudah menyampaikan persetujuan. Saya hanya mengingatkan tadi untuk usulan-usulan termasuk yang Bapak sampaikan tadi Pak Isa Meki ya. Supaya kita tidak kembali lagi. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Baik, silahkan saya kali ini Menteri Perhubungan lah mewakili pemerintah untuk menyampaikan sambutan penutup. Baik, terima kasih Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, para anggota dari Komisi 5 DPR RI yang saya banggakan dan saya muliakan. Kami mewakili Menteri sebagai mitra kerja Komisi 5 DPR RI menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi saran, masukan, kritik dan tanggapan yang disampaikan oleh Komisi 5. Kami berharap bahwa dalam menjalankan amanah anggaran ini kami dapat melakukan dengan baik, dan kami juga berharap bahwa dari Komisi 5 akan selalu mendampingi kami dalam melaksanakan anggaran di tahun 2026. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian rapat kita hari ini. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 mengucapkan terima kasih pada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika beserta seluruh jajaran yang hadir. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas seluruh atensi yang sudah diberikan dalam rapat ini. Sekali lagi kami berpesan Pak, semoga Satuan 3 nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah menggambarkan bahwa kita pernah membahas secara bersama dengan prinsip kesetaraan sesuai ketentuan konstitusi kita dalam konteks pembahasan undang-undang tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian rapat saya nyatakan selesai. Oh iya. Nanti dia juga nanya. Baik, yang Basarnas nanti kita tanda tangani Pak. Ya, baik, rapat sudah selesai, nanti kita setujui. Yang Basarnas kan tadi sudah setuju semua, ya Pak ya. Nanti kita tanda tangani. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Merdeka!